Halo sobat-sobatku, selamat datang di Jam Film. Kembali lagi saya hadir di layar handphone kalian dengan membawa ulasan film yang tentunya bukan tentang happy family. Inilah Equalizer. Film yang dirilis pada tahun 2014 ini cukup menawan dengan segala kebrutalannya. Jadi daripada saya banyak bicara di awal, mari kita sama-sama putar intronya. Langsung saja, film ini dimulai dengan kita diperkenalkan dengan seseorang yang bernama Robert Nicole. Di kesehariannya nampak dia hanya bapak-bapak biasa. Tidak ada yang spesial di perannya. Robert hanya pekerja di toko toserba. Di hari itu, Robert bertemu dengan rekannya yang bernama Ralphie. Kita panggil saja dia Pam-Pam, yang dimana Robert ini memberikan Pam sebuah treatment diet dikarenakan Pam akan mengikuti tes untuk menjadi security di toko ini. No more chips. No more chips. Di setiap malam Robert memiliki kebiasaan pergi ke kedai kopi langganannya hanya untuk sekedar membaca buku-buku favoritnya. Have a good one, Billy. Akibat kebiasaan itulah Robert jadi mengenal seorang pekerja seks komersial yang masih sangat remaja yang bernama Terry. Alright, well. Hey! Hari demi hari mereka berdua sering bertemu di tempat yang sama dan di jam yang sama. Lalu dikarenakan Robert ini memancarkan aura ke bapak-bapakannya yang bijak, Terry pun akhirnya tidak sungkan untuk menyapa Robert di malam itu. Racist. No, depends upon how you look at it. He saw himself in the fish. Lalu tidak lama kemudian, Terry mendapat telepon dari germonya untuk menerima pesanan uprut dan melayani seseorang pria yang sebenarnya Terry enggan dengan orang itu dikarenakan cara mainnya ugal dan sangat kasar. Di keesokan harinya, seperti biasa, Robert melatih Pam dengan tegas, memberi pelatihan-pelatihan fisik dan tak jarang juga memberikan kata-kata motivasi dan quote-quote sejuk ala Frisa Besari agar si Pam lebih semangat lagi. Who's gonna make security guard? There you go. Kembali lagi, Robert melakukan aktivitas dan kebiasaannya. Namun yang berbeda di malam itu, Robert memberi kue kepada Terry, kue yang dia dapat dari rekan kerjanya yang kebetulan punya hajatan. Di sanalah Terry dan Robert mulai mengobrol satu sama lain. Dan di sanalah Robert tahu ada luka lembam di muka bagian pelipis Terry yang semacam kayak mari ditempeleng seseorang. Di sana Terry memberi Robert sebuah kaset mixtape yang dimana isi kaset itu adalah rekaman-rekaman Terry bernyanyi karena cita-cita sesungguhnya adalah menjadi seorang penyanyi, bukan pekerja seks komersial macam ini. Di sana Robert mengatakan bahwa Terry bisa menjadi apapun yang dia inginkan dan melarang Terry untuk mengubur mimpinya. Everything's Yeah, I can't sleep at night. wow. Welcome, Alina. Yeah. See ya. Namun sayang, ketika mereka berjalan-jalan sebentar guna mencari udara malam, tiba-tiba Terry dicegat oleh germonya yang bernama Slavi. Di sana Robert nampak seperti ingin menolong Terry, namun kelihatannya ia masih menahan diri. Sebelum pergi, Slavi memberi Robert sebuah kartu nama. Siapa tahu Robert mau pesan lonte lainnya di kapan-kapan hari. Lanjut setelah malam hari itu, Robert tidak lagi melihat Terry di kedai biasanya. Hingga pada suatu malam, si penjaga mengatakan bahwa Terry beberapa hari ini masuk ruangan ICU dikarenakan ada seseorang yang memukulinya. Langsung saja, setelah Robert mendapatkan alamat rumah sakit yang ditempati Terry, dia pun ke sana dan bermaksud untuk melihat langsung keadaan dari anak malang itu. Alina, Vitalishna. You'll be okay.
Hingga kebetulan Robert bertemu dengan teman sepekerjaan Terry. Di sanalah Robert diberitahu bahwa orang yang memukuli Terry adalah germunya sendiri, yaitu Slavi, orang yang tempo lalu memberi kartu nama kepada Robert. Singkat cerita, kita dibawa ke tempat lain di mana kita diperlihatkan Slavi yang mengunjungi markasnya. Nampak di dalam sana ada beberapa anak buah Slavi yang nampak mereka semua adalah orang-orang jago pukul. Dan tiba-tiba, entah dengan cara apa, dengan sangat mengejutkan tiba-tiba ada Robert yang sampai ke ruangan itu. Nampak begitu sangat diremehkan kedatangan Robert ini, yang sebenarnya di sana dia ingin bernegosiasi dengan Slavi, di mana Robert memberi uang cash sebesar $9.000 untuk membeli kebebasan Terry. Tetapi malah justru di sana Slavi merasa dihina, dikarenakan Slavi ini adalah anak buah dari mafia besar Rusia yang dipunggawai oleh seseorang yang bernama Vladimir Pushkin, yang ditugaskan untuk menjalankan bisnis gelap di Amerika, termasuk bisnis prostitusi ini. Lalu di sana Slavi malah menipu Robert, di mana dia mau menerima uang itu dan hanya akan memberi kebebasan Terry selama 1 bulan saja. Yang jelas Robert tidak bersedia dengan deal-dealan macam itu. Lalu di sanalah Robert melakukan sebuah hal yang tidak mereka mengerti apa maksud dari Robert. Dan ketika Pak Robert ini mau kembali, di sanalah ini ngeri anjir, sumpah. Forget something? Memperhitungkan semua aksi yang akan dilakukannya dan hanya Robert yang bisa seperti itu. Robert adalah mantan dari agen terbaik pemerintah Amerika. Namun, dia memutuskan untuk pensiun dari dunia kebrutalannya, memilih untuk memalsukan identitasnya setelah istrinya meninggal karena sebuah peristiwa. Dia kini ingin hidup tenang dengan dibuktikannya bahwa dia sekarang hanya sebagai karyawan dari toko tos serba biasa, dan dia membeli apartemen di kota ini dan menjalani hidup sebagaimana duda tentram yang penuh dengan kedamaian. Namun semuanya akan berubah setelah dia beraksi kembali demi seorang bocah bernama Terry yang terjebak dalam dunia kegelapan dan dipekerjakan oleh kelompok-kelompok mafia kejahatan. Gangland-style execution, 5 men were killed. Killings have all the earmarks of a turf war. Singkat cerita, akibat kejadian pembunuhan itu, Pushkin menurunkan tangan kanannya yang bernama Teddy untuk membereskan masalah yang memalukan ini. Sehingga setibanya di sana, Teddy melihat dan meninjau langsung tempat TKP dan nampak jelas sekali bahwa Teddy ini semacam bukan orang biasa, menelisik dengan jeli dan akan memburu pelaku penyerangan ini. Teddy benar-benar sadar bahwa ini bukan ulah orang sembarangan. We figured 2, maybe 3 guys, kill them all that quick. Di sana Teddy sempat cekcok dengan pihak aparat peliharaan Pushkin, di mana Teddy tidak mau mereka kelemar-kelemar untuk menyelesaikan masalah ini. Dan harus secara cepat, mereka harus bisa mencari detail informasi atas tragedi ini. Dikarenakan dengan kematian Slavi, semua bisnis Pushkin di sini akan terhenti. Ready for business? Lalu besoknya, di tempat kerja Robert mencari Pam. Dikarenakan seharian itu dia tidak melihatnya. Namun ternyata di hari itu Pam dikabarkan resign dari toko. Padahal Pam sudah berjuang keras berlatih untuk bisa lulus ujian security. Langsung saja sepulang kerja Robert menghampiri Pam yang memang Pam dan ibunya ini mempunyai resto kecil fast food guna bertanya kenapa Pam resign. Sesampainya di sana, ternyata Pam dan ibunya mendapati sebuah cobaan di mana resto kecilnya habis mengalami kebakaran.
sehingga Pam memutuskan untuk membantu ibunya saja. Robert yang di sana memiliki jiwa sosialisasi yang tinggi pun bersedia membantu Pam dan ibunya membereskan apapun yang berantakan. Setelah usai beres-beres, di sanalah Pam bercerita di mana sesungguhnya kebakaran itu bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan itu adalah ulah dari aparat-aparat busuk yang dimana mereka memberi peringatan ketika ibu Pam telat membayar uang keamanan untuk mereka. Dan benar saja di malam itu mereka kembali dan menagih uang keamanan kepada si ibu. Si aparat itu memperingati jangan sampai telat lagi kalau tidak mau ada masalah di sini. Di sana ibu nampak menahan tangis atas kelakuan aparat-aparat tersebut. Dan ketika aparat-aparat itu hendak pergi, di sanalah ada Robert yang ternyata sudah menunggu mereka. Robert mengatakan bagaimana jika dia melapor ke kepolisian jika dia tahu ada 2 oknum aparat yang korup seperti mereka. Mereka pun turun dan marah karena tersinggung. Ditambah lagi, Robert memperlihatkan hasil rekaman waktu 2 aparat itu memeras ibu Pam. Lagi-lagi di sana Robert berunding. Dia meminta 2 aparat itu untuk mengembalikan uang yang sudah mereka ambil dari ibu Pam. Namun mereka malah tertawa. Dan di sanalah kesabaran Robert habis. Cukup hitungan detik Robert melumpuhkan mereka. Dia berujar besok mereka harus mengembalikan semua uang dari orang-orang yang mereka peras atau dia akan menyebarkan video pemerasan mereka. Semua berjalan seperti yang Robert minta sehingga Pam Wurung resign dan bisa bekerja seperti biasanya. Dan beberapa hari setelahnya Pam berhasil lulus dan resmi menjadi pasukan penjaga toko seperti yang dia inginkan. Di seberang sana kita diperlihatkan teman dari Terry yang menemani Terry di rumah sakit lalu. Ingat kan? Ternyata pasca dari rumah sakit Terry bersembunyi dan tidak ada yang tahu keberadaannya. Di sana Teddy mencoba untuk menggali informasi dari wanita itu sehingga dengan intimidasi yang luar biasa wanita itu ketakutan dan mengatakan bahwa waktu itu memang benar ada yang menjenguknya. Namun sayang wanita itu tidak tahu namanya sehingga Teddy merasa tidak puas dengan jawaban itu. Teddy pun membunuh wanita itu. Setelah sedikit mendapat info dari si teman Terry, lanjut Teddy melakukan cocok logi antara waktu dan jam tragedi penyerangan Slavi. Teddy mendapati rekaman CCTV yang dimana dia curiga dengan gelagat seseorang di sana, yaitu Robert. Teddy begitu jeli karena di rekaman itu Robert masuk dari pintu depan dan tidak pernah keluar dari pintu itu lagi. Pencarian terus dilakukan dan semakin intens sampai akhirnya Teddy menemukan alamat dari Robert. Di malam itu, Teddy langsung mengunjungi apartemennya, ingin melihat langsung dari orang yang dicurigainya. Nampak di sana Teddy memancing Robert dengan sebuah foto dari teman Terry yang sempat dia ajak bicara di rumah sakit itu, memberi pesan kalau siapapun yang terlibat di masalah ini, Teddy tidak akan segan-segan untuk memburu mereka. Teddy terus berharap agar Robert beraksi dan membuka jati dirinya. We didn't have a reservation. How'd you find me? We who? Everything about him is wrong. Kini Robert semakin diawasi, namun orang sekaliber beliau pasti paham dengan semua ini, sehingga ia nampak juga tengah mempersiapkan sesuatu. Di sana pihak Teddy berhasil mendapatkan file dari Robert yang tertulis bahwa Robert hanya warga sipil biasa. Namun Teddy paham dan yakin bahwa file itu sudah direka dan dipalsukan. Teddy yakin bahwa Robert lebih dari sekedar warga sipil biasa. A man with his skills. Hingga suatu malam pun tiba. Di malam itu Robert membaca buku di kedai seperti biasanya.
Hingga datanglah seseorang pria pekerja yang masuk dan memesan kopi. Namun disinilah hebatnya Robert, di mana dia tiba-tiba mencela orang itu, mengatakan bahwa penyamarannya diketahui oleh Robert. Hanya dengan melihat tangan dari orang itu, jika orang itu pekerja jaringan listrik yang asli, tangannya pasti tidak akan sebersih itu. Justru Robert malah menawar, gimana? Masih nunggu orang? Atau langsung kaplok-kaplokan tak ini, heh? Seperti biasa sebelum beraksi, Robert selalu memasang timer aksinya. Dan Here we go. The fuck? He very. Fuck is this? Let's go. setelah itu, Robert memfoto Teddy yang ada di dalam mobil bersama polisi anjing peliharaan mereka. Intinya di malam ini, Robert berhasil mematahkan alibi serangan musuh dan tetap melumpuhkan musuh tanpa ada yang tahu. Ngeri! Setelah itu, Teddy menyuruh aparat peliharaannya untuk mengikuti Robert dan menangkapnya hidup-hidup. Namun, jikalau hanya polisi biasa, bisa menangkap Robert adalah hal yang paling mustahil. Tidak sampai di situ, Teddy lanjut mengagresi apartemen dari Robert, yang pastinya Robert sudah tahu akan hal itu dan sudah menyiapkan semuanya. Bahkan Robertlah yang kali ini mengawasi mereka. Raymond, stop fucking around. Check the computer. I've got an empty script. Langsung saja, di keesokan harinya, Robert mendatangi temannya yang dulu menjadi agen sepertinya. Kita sebut saja dia Susan, dikarenakan Susan ini masih aktif di pemerintahan. Robert meminta bantuan untuk mencari profil dari Teddy itu sendiri. Was it you? Langsung saja tanpa banyak waktu, besoknya Susan sudah mendapatkan profil lengkap dari musuh-musuh Robert. Jelas, di sana ada Pushkin itu sendiri sebagai bos besar mafia dari Rusia, perdagangan senjata, narkoba, wanita, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Lalu ada tangan kanan si bos mafia, yaitu Teddy itu sendiri, yang bernama asli Nikolai Isenko. Yang sebenarnya Teddy adalah seorang mantan pasukan khusus dengan berbagai keahlian khusus dan juga sosiopat. Jelas Susan tahu bahwa kedatangan Robert ke sini bukan meminta bantuan, tetapi meminta izin untuk perang. Dan dengan seorang diri, Robert akan hancurkan kelompok Pushkin ini. Langsung saja, target pertama Robert adalah si polisi peliharaan Pushkin. Kita sebut saja dia Master. Bisa kita lihat sekali lagi bahwa serangan Robert selalu terorganisir dan sangat rapi. Di sana nampak Master tidak berdaya dan mau tidak mau dia membocorkan informasi apapun yang dia tahu tentang bisnis Pushkin ini. Singkat cerita, serangan kedua adalah tempat penyimpanan uang dari Pushkin, di mana Robert memanfaatkan Master untuk mendapat akses masuk ke dalam sana. Di sana ada preman penjaga yang bernama Andri. Tanpa disadari bahwa Robert tengah menyamar di sana. Awalnya mereka membangkang, tapi nampak di sana Robert berhasil membekukan tempat ini, memulangkan para pekerja dan membagikan uang kepada mereka. Lalu setelah itu Robert menyuruh Master untuk menelepon kepolisian untuk mengamankan tempat ini. Setelah itu tak lupa Robert menasihati Master untuk menjadi polisi yang amanah, tidak sungkan untuk menyerahkan diri ke pengadilan.
Holy. Kita kembali di mana Teddy berada. Semua laporan kekacauan sudah ia terima. Di sana ada orang suruhan yang merasa hebat dan merasa bisa menangkap Robert. Namun, ketika dia pamit ke toilet sesebentar itulah dia sudah dihabisi oleh Robert. Kehadiran Robert memang bagaikan hantu. Tidak ada yang bisa menyadarinya. Kembali lagi di sana ia berunding dengan Teddy, di mana dia meminta Pushkin untuk pergi dari sini dan menutup semua bisnisnya yang ada di kota ini, atau memilih untuk dihancurkan oleh Robert. Yang jelas pasti kita sudah tahu jawabannya bahwa Teddy memilih untuk perang. Langsung saja, dikarenakan Teddy memilih untuk perang, di malam itulah Robert membuka file semua usaha Pushkin yang didapatkannya dari master tadi. Ia mengcopy filenya dan mengirim file tersebut ke pihak kepolisian. Ditambah lagi, ia mengetahui letak penyimpanan senjata-senjata yang diperdagangkan oleh Pushkin yang disimpan di sebuah kapal. Dan di sanalah Robert akan menghancurkan itu semua. Di sisi sana, Teddy mendapatkan ancaman dari bosnya yang sudah tahu kekacauan dan kerugian gara-gara Teddy tidak bisa menangkap Robert. Di sanalah Teddy menyiapkan pasukan terbaiknya dan berencana untuk perang di malam itu juga. Dan sebagai pancingan, Teddy akan menyerang orang-orang di sekitar Robert. Langsung tanpa basa-basi, di malam itu semua pegawai toko Toserba yang semuanya adalah teman Robert disandra oleh Teddy. Dan Robert hanya diberi waktu 30 menit untuk datang menemui Teddy atau semua teman-temannya akan dibunuh. Sekali lagi, Robert adalah agen yang menyandang titel top global, yang dimana Teddy lagi-lagi terkena tipu muslihat dari Robert. Yang sebenarnya, kini Robert menghampiri teman-temannya yang tengah disandra. Tidak sulit, bahkan tergolong easy untuk melumpuhkan satu orang bagi Robert. Setelah itu, Robert meminta Pam untuk saling bekerja sama guna yang lain agar bisa selamat. Just! I can't understand you. Okay, I'm Use the service doors in the back, okay? Go. Selagi Pam membawa teman-temannya keluar melewati pintu aman, di sisi depan sudah ada Teddy yang sudah sampai, siap untuk memburu Robert habis-habisan. Namun bukan Robert namanya jika tidak memperhitungkan pertarungan. Justru Robert mengurung mereka di sini agar kekacauan tidak merembet keluar. Di toko inilah akan menjadi medan perangnya. Robert tengah menyiapkan segala bentuk jebakan untuk melumpuhkan semua pasukan yang sedang memburunya. Nampak si brewok cukup kuat di sana sehingga membuat Robert sedikit terluka. Di sana ada Pam yang memilih untuk kembali masuk dan membantu Robert dalam perang ini. Kini tinggal 2 pasukan saja termasuk Teddy itu sendiri. Namun sayang, Pam yang tengah membopong Robert berhasil tertembak. Sehingga Robert menjalankan plan B di mana Pam diperintahkan untuk lari ke suatu tempat. Sedangkan Robert akan mengecoh salah satu dari mereka.
hingga satu anggota yang berhasil masuk ke dalam jebakan Robert. Detik itu juga kini tinggal Pam yang tengah terpojok karena sebagai security newbie dan juga pastinya noob, dia begitu berat untuk bisa mengokang pistol dan menembak. Hingga tiba-tiba tembakan dari belakang berhasil menerjang lengan Teddy. Dan inilah Robert sang agent top global. Memang dari awal Teddy dan pasukannya sudah masuk ke dalam jebakan Kang Robert, sehingga tidak sulit untuk menghabisi semua musuh dengan cara cantik dan juga epic. Lanjut, kita dibawa ke Moskow, Rusia, di mana kerajaan Pushkin berada. Di mana di hari itu sang bos besar tengah mandi cantik. Di sanalah sudah ada Kang Robert yang menunggunya, dan tidak banyak basa-basi, bos besar mafia Rusia resmi gulung tikar. Beberapa hari kemudian, Robert kembali menjalani hari-harinya seperti biasa, hingga tiba-tiba ada Terry yang memanggilnya. Kini dia sudah bebas, mengatakan ke Robert dia sudah mendapat pekerjaan baru dan mendapatkan amplop entah dari mana dan siapa yang mengirimnya. Amplop itu berisi uang sebesar $10.000 dan tiket pesawat untuk keluar kota. Di sana dia berterima kasih kepada Robert atas motivasi kehidupan-kehidupan yang sering dikatakan oleh Robert kepadanya, tanpa diketahui sebenarnya Robert lah yang menghancurkan mafia-mafia itu. Hari yang indah, awal hidup yang baru, dan perpisahan yang menawan. Dan film pun tamat. Akhir cerita yang sangat menawan. Pesan dari film ini adalah jangan pernah memukul wanita, karena pasti akan kualat di kemudian hari. Apalagi mukul sama bola biliar. Cukup sekian dari saya, Jam Film undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.